Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Allah atas segala nikmat dilimpahkan kepada kita. Termasuk Allah subhanahu wa ta'ala masih memilih kita di antara hamba-hambanya yang bisa hidup hari ini dan akhirnya mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat dari kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, dan juga termasuk bisanya hadir dalam majlis ilmu, sehingga dengan ilmu ini dipastikan iman kita akan bertambah, dan kalau iman bertambah maka juga dipastikan kita akan selalu senantiasa konsisten menjaga amal soleh dan juga jauh dari dosa-dosa. Maka syukuri nikmat ini dan selalu pertahankan. Selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim, salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. InsyaAllah kesempatan ini pertemuan perdana untuk membedah buku, karena yang lalu adalah pertemuan masih umum tentang masalah kematian dan alam barzah. Maka saya memilih buku ini yang ditulis oleh Dr. Ahmad Mustafa Mutawalli, Kunci Sukses di Alam Kubur, yang akan kita bahas nanti panjang lebar insyaAllah. Kurang lebih ada 44 kiat agar seorang muslim dan muslimah selamat di alam kubur itu sendiri. Dan saya berharap tentu ibu-ibu sekalian memiliki bukunya ya. Membeli buku ini tidak seberapa nilainya, tapi insya Allah akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Kalau perlu beli dalam jumlah yang banyak, bagikan kepada teman-teman yang ikut di pengajian, bagikan kepada kerabat, sejawat, dan siapa saja yang dikenal. Semoga saja kita berharap dengan dipelajari dan juga dibaca buku ini, kita malah lebih hati-hati dalam melakukan perbuatan pelanggaran agama dan juga makin rajin untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan. Ya. Seperti biasa, saya kalau membedah buku, maka kita tidak buru-buru untuk menyelesaikannya, dan saya selalu sarankan untuk mulai dari daftar isinya. Bisa dilihat daftar isi di situ. Setelah muqaddimah, penulis mengatakan ada 44 cara selamat dari azab kubur. Mulailah beliau menyebutkan 44 itu. Yang pertama, iman kepada Allah sebagai Rabb dan Islam sebagai agama. Yang kedua, iman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Yang ketiga, takwa kepada Allah. Yang keempat, istiqamah. Yang kelima, sibuk dengan amal-amal saleh. Yang kelima, berzikir mengingat Allah. Yang kelima, amal-amal saleh. Yang keenam, berzikir mengingat Allah. Yang ketujuh, berdoa kepada Allah seraya memohon perlindungan dari azab kubur. Yang kedelapan, solat. Yang kesembilan, puasa. Yang kesepuluh, zakat. Yang kesebelas, menebarkan kebaikan. Yang kedua belas, menjaga wudhu sebelum solat. Yang ketiga belas, membaca Al-Quran. Yang 14, sedekah. Yang kelima belas, menjaga bacaan surah Al-Mulk dan mengamalkan kandungannya. Yang ke-16, taubat dari dosa-dosa. Yang ke-17, siapa yang ucapkan terakhir la ilaha illallah dia akan masuk surga. Yang ke-18, ribat di jalan Allah atau ikut berperang dan berjaga-jaga di perbatasan kaum muslimin. Yang ke-19, mati syahid di jalan Allah. Yang ke-20, mati di hari Jumat atau malamnya. Yang ke-21, menolong orang yang dizalimi dan menjauhi kezaliman. Yang ke-22, doa untuk mayit dan istighfar. Yang ke-23, melunasi utang. Yang ke-24, berfatwa tentang agama berdasarkan ilmu dan kebenaran. Yang ke-25, mati karena sakit perut. Yang ke-26, wafat karena taun atau wabah penyakitnya, mirip kita kemarin waktu corona. Yang ke-27, siapa yang terbunuh di jalan Allah maka dia syahid. Ya, termasuk orang kalau pergi menuntut ilmu kemudian meninggal dunia, itu di jalan Allah maksudnya. Kemudian yang ke-28, siapa yang gugur di jalan Allah maka dia syahid. Yang ke-29, siapa yang mati karena sakit perut maka dia syahid. Ya, saya tidak tahu ini kenapa terulang ya. Tapi nanti kita cek insyaAllah karena saya belum baca sampai akhir. Tapi poin ke-25 dan 29 ini sepertinya mirip. Tapi mungkin nanti penulis menginginkan sesuatu yang lain, nanti kita bahas di waktunya. Yang ke-30, mati karena tenggelam. Yang ke-31, mati tertimpa reruntuhan bangunan. Ya, mirip teman-teman kita sekarang di Gaza ya. Kemudian 32, seorang ibu yang meninggal dalam masa nifas karena anaknya, maksudnya melahirkan. Yang ke-33, mati karena terbakar. 34, mati karena penyakit TBC. Yang ke-35, mati karena mempertahankan harta yang mau diambil oleh orang lain. Yang ke-36, siapa yang terbunuh karena membela keluarganya maka dia syahid. Yang ke-37, siapa yang terbunuh karena membela agamanya maka dia syahid. Yang ke-38, siapa yang terbunuh karena membela dirinya maka dia syahid.
39, siapa yang terbunuh karena mempertahankan haknya maka dia syahid. Ke-40, tidak menangisi dan meratapi mayit. Ya. 41, tidak gulul atau korupsi harta rampasan perang. 42, meninggalkan ghibah atau gosip. 43, meninggalkan namimah atau adu domba. Terakhir 44, menghalangi diri dari najis air seni dan juga menjaga diri darinya. Jadi ini kurang lebih kiat-kiat yang disusun oleh penulis. Tujuannya adalah untuk kita jaga dan akhirnya kita akan selamat dari siksa kubur itu sendiri. Seperti biasa juga kalau dalam bedah buku, yang kalau sudah ikut semua kajian kami lebih dari 35 kajian kitab insya Allah ada di YouTube di beberapa tempat di Jakarta ini, itu metodenya sama. Kita biasanya kalau awal membaca buku kita mulai dari mukaddimah juga ya. Mukaddimah ini untuk memberikan kepada kita ringkasan dari apa isi buku itu. Apa yang penulis inginkan. Jadi Bapak Ibu kalau lagi nyusun tulisan karya ilmiah, maka diharuskan ada mukaddimah. Pembukaan ini nanti akan mewakili apa saja yang kita ingin tuangkan sampai akhir buku nanti. Jadi perlu kita baca mukaddimahnya. Namun memuji Allah dan membaca salawat kepada Nabi SAW ini sudah kita lewatkan. Karena ini memang umum dan kita juga sudah kita buka pengajian dengan itu. Kita langsung ke halaman 3-nya. Ya, di halaman 3 dari buku ini. Beliau mengatakan amma ba'd. Amma ba'd itu setelah memuji Allah membaca salawat, beliau mengatakan dan selanjutnya. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa setiap manusia pasti melewati 4 tahapan kehidupan. Di halaman 3 ya, di paragraf paling atas. Amma ba'd, ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa setiap manusia pasti melewati 4 tahapan kehidupan. Setiap tahapan lebih berat dibandingkan dengan tahapan sebelumnya. Yang pertama, tahapan kehidupan dalam rahim ibu. Di sana janin tercipta dan ruh ditiupkan padanya. Ini semua sudah kita tahu. Yang kedua, kehidupan alam dunia. Sekarang yang kita lalui ini, di sini seorang hamba memperoleh kebaikan dan keburukan. Maksudnya dia buat ketaatan, dapat balasannya, patuh, dan juga dia membuat keburukan akan ada hukumannya nanti. Yang ketiga, kehidupan alam barzah. Ini akan jadi bahasan fokusan kita nanti. Alam barzah adalah alam dinding. Barzah itu artinya dinding ya. Pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat nantinya. Di tengah-tengah dia. Di sini dikatakan kehidupan alam barzah, kehidupan yang lebih luas. Perbandingannya dengan alam dunia seperti perbandingan alam dunia dengan alam sebelumnya. Jadi maksudnya dia lebih luas lagi. Ya, kehidupannya mungkin bisa lebih lama. Sebagaimana kita lebih lama hidup di dunia dibandingkan alam rahim dulu. Yang keempat, kehidupan alam akhirat yang abadi, di sana hanya ada surga dan neraka. Tidak ada tahapan yang lain sesudahnya. Itu terakhir. Dan Allah berfirman, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha suci Allah pencipta paling baik. Dinukil dari surah Al-Mu'minun ayat 14. Lalu penulis mulai masuk menjelaskan ke tahapan kehidupan yang ketiga langsung. Karena kita sudah lewati tahapan kehidupan yang pertama di rahim ibu, tahapan kehidupan kedua sekarang sedang kita lalui, maka beliau menjelaskan tahapan yang datang setelah itu. Dan ini akan lebih penting untuk diperhatikan karena penentuannya ada di masa kehidupan kita sekarang. Selama kita lalui kehidupan dunia, maka penentuan untuk alam barzah, kehidupan yang ketiga, dan alam akhirat yang merupakan kehidupan abadi nantinya. Beliau mendatangkan dalil karena cukup banyak orang yang tidak yakin ada kehidupan setelah kematian. Mereka yakin manusia hidup saja di dunia selesai. Nanti kalau masuk kuburan, mereka akan menanyakan mana buktinya. Kalau mereka bisa hidup lagi atau di situ ada kehidupan. Toh kalau kuburan digali, ditemukan tulang belulang, kotak saja. Mana buktinya? Kami tidak bisa lihat dan segala macam bantahan yang mereka sebutkan sebagai syubhat dalam kehidupannya. Maka penulis mendatangkan dalil-dalil dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW tentang adanya kehidupan kuburan itu sendiri. Dan sebagai seorang muslim kita wajib mengimani hal tersebut. Rukun iman kita ada 6. Artinya iman itu sesuatu yang tertanam dalam hati seorang hamba dengan penuh keyakinan itu benar. Ada 6 selain iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul. Ada yang kelima, iman kepada hari kiamat. Ini satu paket Bapak Ibu sekalian. Satu paket dari prosesi kematian, kemudian masuk alam kuburan atau alam barzah, hari kebangkitan, nanti surga dan neraka. Ini satu paket. Wajib kita imani semuanya. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Nah dalil-dalil ini cukup banyak.
yang membuktikan kepada kita tentang adanya kehidupan di kuburan itu. Walaupun mungkin secara kasat mata bagi yang hidup melihatnya itu seperti kotak saja. Toh kalau digali ditemukan paling tulang belulang saja. Tapi kita meyakini itu adalah alam barzah. Dan alam barzah ini perlu saya titik beratkan, dimanapun seseorang itu meninggal dan bagaimanapun prosesinya dia akan sampai ke alam barzah itu. Contoh ada orang meninggal di atas pesawat meledak, terbakar, nggak ditemukan sepotong pun badannya, tetap dia akan sampai ke alam barzah itu. Ya. Begitu juga orang meninggal tenggelam di lautan, dicabit-cabit badannya oleh ikan, tetap ruhnya akan sampai ke alam barzah. Ya, tidak harus dikubur di dalam tanah, gitu ya. Alam barzah itu adalah sebuah dinding alam yang memang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Memang akan kita hidup di sana dan sangat ya panjang kehidupan di sana, cuman sudah tidak bisa beramal lagi. Disitulah penyesalan akan bermula dari seseorang yang banyak ya melalaikan waktunya, melalaikan ketaatan-ketaatan kepada Allah, banyak berbuat pelanggaran dan tidak mau bertobat walaupun sinyal Allah selalu datang mengingatkan dia agar taubat dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Di situ alam penyesalan tapi tidak bisa buat apa-apa lagi. Yang hanya bisa menambah amal dia apa yang dia tinggalkan sebagai sedekah jariah, wakaf tanah, masjid yang terus bermanfaat sehingga bisa menambah amal dia, atau dia memiliki keturunan yang soleh yang terus saja mendoakan dia, atau ilmu bermanfaat yang disebarluaskan dari tulisan karya tulisan dia ya, apapun itu manfaat insya Allah itu akan bisa sampai kepada si mayit. Baik, beliau menuliskan di sini di halaman 4 dalil tentang kepastian adanya kehidupan di kuburan atau alam barzah itu. Yang pertama dari Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sajdah ayat 21. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un." Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian azab yang dekat sebelum azab yang lebih besar di akhirat nanti. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang mulia, berkata radhiyallahu anhuma, sebagian dari azab ini di dunia, lalu mereka akan mendapatkan yang lebih besar di alam kubur, dan azab yang paling besar lagi adalah azab neraka Jahannam. Ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam menafsirkan surah As-Sajdah ayat 21. Maksudnya azab yang dekat adalah azab di dunia, sakit, gangguan orang, sumpek, sedih karena dosa yang dia lakukan supaya dia kembali kepada Allah. Plus nanti di kuburan juga begitu. Akan datang azab yang lebih berat kalau dia tidak sempat taubat, dan lebih berat lagi nanti di akhirat. Mujahid itu Bapak Ibu sekalian adalah nama seorang tabi'in. Ya, kalau yang sudah tahu alhamdulillah. Kalau yang belum tahu di situ ada Mujahid berkata, maksudnya adalah azab kubur. Yang dimaksud dengan siksa yang dekat adalah siksa kubur. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua dari Al-Quran adalah surah Ghafir ayat 46. Surah Ghafir ayat 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Fir'aun dan siapapun yang ikut meyakini dia sebagai Tuhan, yang mendukung kekufuran dia. Dalam surah Ghafir ayat 46 bunyinya, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab." Kepada mereka ditampakkan neraka pada pagi dan petang. Ditampakkan di mana? Di kuburan. Jadi orang yang sudah masuk kuburan itu diperlihatkan surga dan neraka. Orang beriman akan diperlihatkan surganya dan dia bisa nikmati tapi belum bisa masuk. Sementara orang yang kafir akan disiksa dengan siksa ya dalam kuburan, ya apa yang dia bisa, apa yang akan dia dapatkan nanti lebih berat lagi di neraka. Kepada mereka ditampakkan pada neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat diperintahkan kepada para malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir nama seorang ahli tafsir. Beliau mengatakan ayat ini merupakan landasan terkuat Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan adanya azab barzakh di dalam kubur. Di sini Allah Azza wa Jalla menetapkan azab atas Fir'aun dan bala tentaranya di siang dan malam hari, lalu pada hari kiamat mereka berpindah ke azab yang lebih besar berupa neraka Jahannam. Nah, berarti dalil kedua dari Al-Quran menjelaskan kalau Fir'aun sekarang itu dengan pengikut-pengikutnya, bala tentaranya yang ditenggelamkan sama Allah,
di Laut Merah itu sedang disiksa di kuburan. Dan terus berjalan sia tersebut sampai nanti hari kebangkitan dimasukkan ke neraka ke siksa yang lebih besar lagi. Dalil yang ketiga dari Al-Quran adalah surah Al-An'am ayat 93. Surah Al-An'am ayat 93. Bunyinya, walau tara ididh zalimuna fi gamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqqi wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Terjemahannya, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan sakaratil maut. Maksudnya sayangnya kalian tidak bisa lihat, Allah masih nutupin. Kalau kalian bisa lihat bagaimana orang kafir, orang munafik, orang musyrik, orang yang banyak dosa pada saat malaikat maut mencabut ruh mereka. Sedangkan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata kepada orang tersebut, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Dan kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Jadi siksaan mereka tidak ditunda hingga habisnya umur dunia. Bahkan mereka sudah diadab sebelum hari kiamat. Dan itu adalah azab kubur. Ini dalil-dalil yang diangkat oleh beliau. Tentu dalil tentang ini cukup banyak ya. Di sini beliau menyebutkan tentang 3 ayat Al-Quran berhubungan dengan masalah. Nanti saya akan tambahkan cukup banyak ayat-ayat Al-Quran tentang adanya kehidupan di kuburan. Dan adanya kebangkitan setelah itu menuju ke alam di mahsyar untuk dihisab, tentunya setiap manusia akan dihisab. Nanti akan kita tambahkan insya Allah. Saya akan bacakan dulu, beliau menulis mengangkat 2 buah hadis dulu yang menguatkan tentang adanya siksa kubur atau kehidupan di kuburan itu. Dari sunnah di halaman 6 diriwayatkan dari Masruq. Masruq seorang tabi'in yang masyhur, muridnya Aisyah radhiyallahu anha. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dakhalat yahudiyatun 'alaiha fastawhabatha syai'a wa wahabat laha Aisyah faqalat ajarakillahu min adzabil qabr. Qalat Aisyah fawaqa'a fi nafsi min dhalik hatta jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadzakartu dzalika lahu faqala innahum la yu'adzabuna fi kuburihim 'adzaban tasma'uhu al-bahaim. Bahwasanya ada seorang wanita Yahudi datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertamu. Lalu wanita Yahudi itu meminta sesuatu kepada Aisyah, minta dikasih makanan, ya sesuatu, dan Aisyah pun memberikannya. Dari sini kita boleh berbagi dengan orang non Muslim, ya. Tapi tentu dilihat apakah orang non Muslim ini memang mengganggu Islam atau tidak, ya. Maka wanita tersebut lalu si Yahudi itu mendoakan Aisyah, walaupun doanya kita tidak perlukan. Tapi wanita itu mengatakan, wanita Yahudi bilang, semoga Allah menjagamu dari siksa kubur atau azab kubur. Jadi orang Yahudi pun yakin ada siksa kubur. Aisyah berkata radhiyallahu anha, perkataan wanita itu mengganjal di hatiku. Manakala Rasulullah SAW pulang, aku pun menyampaikan kepada beliau. Maksudnya apakah benar nih orang Yahudi bilang ini ada siksa kubur gitu. Maka Nabi SAW bersabda, mereka diazab di alam kubur mereka dengan azab yang dapat didengar oleh hewan-hewan ternak. Maksudnya sekarang ini mungkin kalau kita lewat kuburan, kita sebagai manusia ditutup kuping kita sama Allah, tidak bisa dengar teriakan mereka, histeri mereka, nggak bisa kita dengar, ya. Jeritan mereka nggak bisa kita, tapi hewan-hewan bisa mendengar siksa mereka itu. Dan dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim kata Nabi SAW, ya kalau manusia dan jin mendengarkan, jin juga tidak bisa dengar. Kalau manusia dan jin mendengarkan teriakan orang yang dipukul di kuburan itu, maka mereka akan meninggal seketika. Karena memang kerasnya teriakan mereka itu. Jadi beruntunglah kita menjadi seorang sosok muslim yang sudah dapat bocorannya. Ya. Jangan jadi menjadi orang bodoh lagi. Ya. Pura-pura tidak tahu, tidak mau belajar agama. Padahal sebenarnya sudah disampaikan. Kita ini orang muslim sangat dimanjakan Bapak Ibu sekalian. Disampaikan awal penciptaan manusia, Nabi Adam AS dari tanah, bagaimana prosesi malaikat disuruh sujud, bagaimana iblis menolak, bagaimana Nabi Adam dikeluarkan dari surga sampai turun-temurun, bagaimana Allah utuskan para nabi-nabi dari keturunan Adam untuk menyampaikan mana yang Allah inginkan, mana yang Allah larang, bagaimana hukuman bagi orang-orang yang membangkang, bagaimana balasan baik bagi orang-orang yang beriman. Terus saja begitu disampaikan sampai meninggal, prosesi mati yang baik bagaimana, prosesi mati yang buruk seperti apa, alam barzakh kuburan terinci sekali. Nanti akan kita
bahas lebih jauh tentang masalah insya Allah. Terinci sekali tentang masalah alam kuburan tersebut dan kita penuh keyakinan memang di sana ada kehidupan dikenal dengan alam barzah. Kemudian setelah itu ada kebangkitan. Kuburan bisa jadi taman dari taman surga atau lubang dari lubang neraka. Kemudian ada hari kebangkitan. Ditimbanglah amal baik, amal buruk kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Siapa yang buat seperti biji sawi dari kebaikan dia akan lihat dan akan diberikan balasan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan akan diperlihatkan dan akan dihukumkan kepadanya. Lalu kemudian surga dan neraka. Surga abadi bagi orang-orang yang beriman dan neraka akan abadi bagi orang-orang yang kafir, munafik dan orang-orang musyrik, ya. Nah, seperti itulah. Kita sudah dapat bocorannya dari awal manusia sampai akhir kehidupan kita. Maka jadilah orang yang cerdas, selalu betul-betul memahami ini, mempelajari dan menjadikan sebagai prinsip hidup. Makanya pernah ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayyul mu'minina aqyas. Siapa orang mukmin yang paling cerdas? Kata Nabi SAW, aktsaruhum lil mauti dzikra wa aktsaruhum lahu isti'dada. Atau kama qala Nabi SAW. Artinya orang mukmin yang paling cerdas adalah orang yang paling suka mengingat kematian dan selalu banyak punya persiapan untuk menghadapi kematian tersebut. Karena memang itu ada kehidupan. Akan ada balasan dari perbuatan-perbuatan kita. Beruntunglah orang yang sibuk dari amal soleh ke amal soleh yang lain. Dan rugilah orang yang terus lalai dari dosa kepada dosa tanpa taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian riwayat yang kedua diangkat oleh beliau dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu bisa dilihat angka 2 ya. Ada di bawah footnote kecil. Hadis itu disebutkan dalam Sahih Sunan An-Nasai nomor 2066. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, "Atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum hadha ad-du'a kama yu'allimuhum as-surata minal Qur'an. Yaqul قولوا اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات." Bahwasanya Ibnu Abbas berkata Nabi SAW benar-benar mengajari para sahabat doa berikut sebagaimana beliau SAW mengajari mereka seluruh surah dari Al-Quran. Jadi saking pentingnya doa ini untuk difahami dan dihafal serta dipraktikkan sampai Nabi mengajarkan sahabat seperti mengajarkan ayat-ayat Al-Quran. Padahal ini cuma doa saja. Ya, beliau bersabda, ucapkanlah tadi doanya itu ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Nanti yang jauh sekali di sana, kehidupan terakhir. Ya, jangan sampai aku masuk neraka jahannam. Setiap sholat ulangi sebelum salam. Wa'udzubika min azabil qabr, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Ini saksi bahasan kita kalau ada kehidupan di alam kubur. Wa'udzubika min fitnatil masih dajjal, aku berlindung kepadamu dari fitnahnya atau keburukannya masih dajjal yang keluar nanti di akhir zaman. Wa'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, dan jauhkanlah kami dari fitnahnya kehidupan dan kematian. Hari ini insyaAllah kita akan fokus membahas tentang masalah dalil-dalil alam barzah. Untuk 44 kiat ini kita belum masuk. Kita akan masuk nanti insya Allah pertemuan akan datang kiat yang pertama. Karena masih banyak dalil yang akan saya tambahkan. Yang Bapak Ibu nanti bisa lihat di surah berapa, di ayat berapa tentang kehidupan kuburan dan juga kepastian dibangkitkannya seseorang dari alam kubur. Dan kemudian kita akan kembangkan dengan pertanyaan insya Allah. Baik, kita tambahkan dalil-dalil yang perlu diketahui berhubungan dengan masalah bangkitnya orang dari kuburan dan adanya kehidupan kuburan. Kita akan sebutkan ada 19 ayat Al-Quran yang lain. Atau sebenarnya ada 19 tapi saya tidak tahu apakah di 19 ini tadi saya belum konekkan apakah sudah ada disebutkan atau tidak ya. Yang pertama adalah surah Al-An'am. Surah nomor 6 ayat 36. Surah nomor 6 ayat 36. Al-An'am surah nomor 6 ayat 36. Innama yastajibul ladina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullahu thumma ilaihi yurja'un. Hanya mereka yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Yang mau dengar gunakan pendengarannya, mau duduk dengar seperti ini, merenungi dengan fikirannya, merenungi dengan hatinya, kemudian dia jadikan pegangan hidup. Dia berhati-hati karena ada azab, ada siksaan yang diancamkan kalau dia melanggar di depannya. Ya, dan juga ada balasan yang baik kalau dia lakukan ketaatan. Allah mengatakan hanya mereka yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah. Dan orang-orang yang mati hatinya sengaja dia selalu menepis peringatan-peringatan. Masa sih gak usah deh ini serem bahasannya atau apa saja.
dia coba menepisnya, akan dibangkitkan oleh Allah nanti. Kemudian kepadanya lah mereka akan dikembalikan. Maksudnya, dan orang-orang yang menutup hatinya itu akan tidak tahu semua ini, toh juga Allah akan membangkitkan semuanya nanti. Kemudian yang kedua surah Ibrahim, surah nomor 14 ayat 21, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ini akan ada kebangkitan nanti di mahsyar. Dibangkitkan di mana? Dari kuburan. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الدُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ. Artinya, dan mereka semua di padang mahsyar nanti akan berkumpul menghadap kehadirat Allah. Jadi dibangkitkan dari kuburan, lalu dikumpulkan. Kita semua akan dikumpulkan dari manusia yang pertama, Nabi Adam, sampai manusia terakhir nanti menjelang hari kiamat. Dari pertama jin sampai akhir jin semua dibangkitkan. Hewan-hewan semua dibangkitkan. Ya, dari pertama diciptakan sampai hewan yang terakhir. Semuanya akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong. Orang-orang yang jadi pengikut para orang-orang kafir. Ya, pemimpin-pemimpin yang salah. Ya, yang membangkang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang lemah berkata pada orang-orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan daripada kami azab Allah walaupun sedikit saja? Jadi pada saat dibangkitkan, mereka sudah lihat neraka depan mata mereka, mereka dibangkitkan di mahsyar dalam kondisi kepanasan, maka orang-orang yang dulu cuma ikut-ikutan bela-bela walaupun orang salah, mereka bilang, kalian bisa tolong nggak pada orang-orang yang kuat? Bisa tolong kami dari siksa Allah walaupun sedikit? Maka orang-orang yang kuat dan sombong itu menjawab, seandainya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita. Apakah kita mengeluh atau bersabar, sekali-kali tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri. Hari kiamat sudah tidak ada lagi waktunya untuk menyesali, berbuat karena sudah tidak bisa apa-apa. Mau bersabar dengan siksa kubur, dan siksa neraka atau tidak, sama saja. Yang ketiga surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 84. Surah nomor 16 ayat 84. Wa yawma nab'atsu min kulli ummatin shahidan thumma la yu'dhanu lil ladzina kafaru wa lahum yusta'tabun. Ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan dari kuburan, dari tiap-tiap umat seorang saksi atau rasul. Kemudian tidak diizinkan kepada orang-orang kafir untuk membela diri dan tidak pula mereka dibolehkan meminta maaf. Jadi Allah pastikan dalam surah An-Nahl ini, surah nomor 16 ayat 84, kalau nanti akan dibangkitkan semuanya termasuk rasul-rasul. Kemudian Allah jadikan para rasul itu sebagai saksi ya untuk umatnya. Di antaranya ada sebuah riwayat sahih, nanti pada hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala akan datangkan Nabi Nuh dan kaumnya. 950 tahun didakwahi oleh Nabi Nuh. Kemudian ya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan pada Nuh, apa kau sudah sampaikan apa yang aku perintahkan? Nabi Nuh mengatakan iya. Sebenarnya Allah tahu dia sudah sampaikan, tapi Allah sengaja nanyakan itu supaya menegakkan argumentasi kepada kaumnya. Mereka tidak bisa lagi berdusta, mereka masuk neraka dalam kondisi memang meyakini mereka salah. Maka Nabi Nuh mengatakan, saya sudah menjalankan itu semua, apa yang telah engkau perintahkan dan engkau lebih mengetahui ya Allah. Maka para kaumnya didatangkan, yang kafir ini semua. Ditanyakan, apakah telah datang orang ini menyampaikan agamaku kepada kalian? Mereka semua mengatakan tidak. Mereka memungkiri karena mereka lihat depan mata mereka neraka, takut dimasukkan ke neraka. Maka Allah pun mengatakan kepada Nuh, siapa yang akan menjadi saksimu? Maka kata Nuh alaihissalam, Muhammad dan kaumnya dan umatnya. Maka kita pun didatangkan pada hari kiamat dan kita akan mengatakan, benar ya Allah, engkau telah menurunkan Al-Quran, ayat Al-Quran menjelaskan kepada kami kalau Nabi Nuh telah mendakwai kaumnya dan terus saja terang-terangan, bahkan engkau sebutkan nama khusus surah dalam Al-Quran namanya surah Nuh, menceritakan bagaimana prosesnya Nabi Nuh mendakwahi mereka terang-terangan, sembunyi-sembunyi dengan pelan-pelan, dengan terang-terangan, dan akhirnya Nabi Nuh disuruh buat kapal, Nabi Nuh berdoa sampai akhirnya terjadi banjir besar. Nah setelah itu mereka tidak bisa membantah, ya, akhirnya mereka masuk ke dalam neraka. Nah seperti itu. Ini yang dimaksudkan tadi, bahwasanya ingatlah akan hari kami bangkitkan dari tiap-tiap umat seorang saksi atau rasul.
Kemudian tidak diizinkan pada waktu itu orang-orang kafir untuk membela diri lagi dan tidak ada kesempatan mereka untuk minta maaf. Kalau mau minta maaf di sini, di dunia. Mau perbaiki sekarang di dunia. Makanya pernah saya susun ceramah Bapak Ibu sekalian. Saya berharap tentu saya yang pertama mengambil manfaat baru kemudian Bapak Ibu sekalian. Tentang judul ceramahnya itu, inilah hari emasmu. Saya sedang membahas tentang hari yang kita masih hidup kayak sekarang. Hari ini sekarang kita hidup, hari Selasa ini. Ya, di tanggal ini, di jam ini, inilah hari emas kita. Ini waktu emas kita. Karena Allah masih memberikan kita peluang untuk menambah amal soleh. Kalau kita punya amal soleh yang lalu, sekarang masih ada kesempatan untuk menambahnya. Dengan zikir, dengan doa, dengan istighfar, dengan sedekah, dengan sholat, dengan bakti sama orang tua, silaturahim keluarga, jenguk orang sakit, tambah. Segera kerjakan. Dan juga menjauhi atau bertaubat dari dosa-dosa. Kalau kita punya masalah dosa, segera bertaubat. Detik ini kesempatannya. Karena orang kalau sudah meninggal dunia, tidak bisa lagi menambah satu amal soleh dari diri dia. Kalau orang lain yang tambahkan mungkin karena istighfar anaknya, karena sedekah jariah tadi saya bilang, atau ilmu bermanfaat yang dia disebarluaskan mungkin ya. Tapi dari dia sendiri sudah nggak bisa, karena dia sudah mati. Maka kesempatan emas bertaubat. Agar dosa-dosa kita dimaafkan dan tidak dihisap oleh Allah SWT. Ini hari emas. Jangan disia-siakan. Jangan terus terlalaikan. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, kalau kalian tiba di pagi hari jangan tunggu sore. Jangan bilang, oh saya masih panjang umurnya, masih bisa hidup. Mungkin sebentar sebelum sore sudah meninggal. Maka sekarang segera beramal untuk tambah ya kuantitas dan kualitas daripada ibadah kita supaya di buku amal bertambah, dan segera beristighfar, bertobat kalau punya dosa-dosa di masa lalu supaya tidak dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kalian tiba sore hari jangan tunggu pagi. Enggak ada jaminan kita bisa hidup besok pagi. Toh semua juga pasti akan meninggal, sehat atau sakit, tua atau muda, kuat atau lemah, kaya atau miskin, laki-laki perempuan, semua akan meninggal dunia. Berapa banyak anak lebih dulu meninggal dari orang tuanya. Berapa banyak juga orang tua meninggal sebelum anaknya. Berapa banyak saudara meninggal sebelum saudaranya. Berapa banyak meninggalnya murid sebelum gurunya. Ada juga guru sebelum muridnya, tetangga sebelum tetangga, dan seterusnya. Semua kita Bapak Ibu sekalian ini bukan menakut-nakuti, tapi semua kita ini sedang berjalan ke liang lahatnya masing-masing. Kalau kita ilustrasikan, semuanya kita lagi jalan, di depan kita ada yang lahat. Tinggal siapa yang lebih dekat yang lain lalu meninggal lebih dulu. Toh semua juga akan meninggal dunia. Makanya Allah pastikan, kullu nafsin za'iqatul maut. Semua jiwa itu akan meninggal dunia. Beruntunglah orang yang faham ini. Dia buka mata dia, ya dia belalakan matanya, dia renungi dengan, dia fikirkan dengan pikiran akal sehatnya, dia renungi dengan hatinya kalau ini akan terjadi. Maka dia hati-hati. Dia maksimalkan amal soleh dan dia tinggalkan semua jenis dosa. Selesai. Itu aja. Karena tujuan kita diciptakan memang untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah kita tahu, dasar hukumnya adalah surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surah Az-Zariyat surah nomor 51 ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia. Bapak Ibu, kita semua yang ada di sini ada tujuannya. Allah tidak ciptakan kita di sini lahir, punya orang tua, bisa menghirup oksigen, pakai air, ya, diberikan rezeki pakaian, makanan, minuman, segala macam, kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Memang kita ini untuk sholat, untuk puasa, untuk baca Quran, untuk zikir, memang untuk itu. Bukan untuk melanggar, bukan untuk berzina, bukan untuk menipu, bukan untuk riba, bukan untuk mengganggu orang, bukan. Sampai melakukan pelanggaran tersebut, maka ada konsekuensi hukuman yang datang di dunia sebelum menuju ke alam barzah, sebelum menuju ke akhirat. Harus hati-hati. Ya. Jangan pernah buat masalah dengan orang lain. Hati-hati. Tidak usah. Kalau orang lain benci kita, biarin aja. Kalau kita membuat masalah sama orang lain sehingga ada hak orang lain pada diri kita, jangan. Nanti berat. Di akhirat tidak bisa lagi negosiasi dengan rupiah. Nggak ada lagi rupiah. Sudah nggak berlaku kalau kiamat terjadi. Nggak ada dolar, nggak ada euro, nggak ada real. Nggak bisa. Sekarang di dunia ini, kata Nabi SAW, siapa yang punya masalah dengan saudara di dunia, selesaikan sekarang. Sebelum datang hari tidak ada manfaatnya dirham dan dinar. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lalu apa nanti di sana? Di akhirat. Kata Nabi SAW, amal solehmu dibagi kepadanya, orang yang menuntut, atau dosa-dosa mereka engkau yang pikul. Gak ada lagi yang lain. Kan rugi banget. Kita yang sholat 50 tahun, 40 tahun, orang lain yang nikmati nanti di akhirat. Hanya kenapa? Hanya karena gosipin dia. Hanya karena fitnah dia. Hanya karena manipulasi data mengambil haknya dia. Untuk apa? Sementara kita di dunia Bapak Ibu sekalian punya kapasitas. Ya. Berapa banyak sih, berapa piring sih kita harus makan? 1 piring nasi sama lauk cukup. Kapasitasnya itu. 2 piring udah kenyang banget. Lalu ngapain mau ngambil haknya orang lain? Kan gitu kapasitas kita. Allah buat mulut kita sekecil ini.
Cuma masuk 1-2 sendok, 3 sendok sudah nggak bisa ngomong kita. Sulit, bisa keselak kalau menelannya. Kenapa harus mengambil hak orang lain? Bapak Ibu tidur berapa sih yang dibutuhkan tempat tidur? 1 sofa, 1x2 meter, mirip liang lahat kita. Orang kalau punya ranjang king size 2x2 itu sudah luar biasa besarnya. Udah sangat longgar buat dia sama istrinya, mungkin sama anaknya juga bisa tidur di situ. Untuk apa ngambil tanahnya orang? Mau diapain tanah berhektar-hektar hasil curian itu? Hanya kan jadi masalah buat dia. Toh juga dia meninggal gak dibawa gitu kan. Atau sombong dengan pakaiannya, tasnya, bajunya, perhiasannya. Untuk apa kira-kira? Untuk orang mengatakan, oh iya kaya ya. Di situ apa? Pujian orang buat kita tambah gemuk, tambah sehat. Kan. Terus apa yang mau dikejar gitu? Hanya untuk lisan orang, panjang lisannya. Oh kamu cantik, oh kamu gagah, oh kamu pintar. Terus habis itu apa? Dapat apa? Apa yang mau dikejar gitu? Makanya Islam melarang kita untuk ada puji-pujian, gak usah puji-puji. Kecuali memang kita hanya memberikan hadiah support kepada anak kita misalnya atau kepada bawaan kita mungkin. Dalam ibadah gak boleh kita puji ya. Gak boleh misalnya ada teman kita bagus bacaannya kita mengatakan atau bagus sholatnya, oh kamu khusyuk kali sholatnya, gak boleh kita puji. Supaya jangan merusak ibadah dia. Gitu kan? Pernah ada sahabat bagus sekali sholatnya sampai ada sahabat lain puji dia. Mengatakan ya Rasulullah sholatnya orang itu baik sekali. Kata Nabi SAW kalau kau perdengarkan dia kau akan binasakan dia. Karena tadinya dia ikhlas bisa jadi riya. Jadi kan. Jadi apa yang mau dikejar dari dunia ini gak ada yang dibawa. Untuk apa? Jangan punya masalah sama orang lain. Tapi Ustadz dia kan gosipin saya. Biarin. Ibu panen pahala. Bapak panen pahala. Ya kan? Pernah seorang salafus saleh digosipin oleh seseorang, muridnya datang menyampaikan, si fulan sedang gosipin Anda. Dia kebetulan baru beli kurma dengan tangkainya, kurma yang sangat ranum dan mahal. Maka dia mau makan, tidak jadi makan, dibungkus kembali sama dia, lalu kemudian dia serahkan kepada muridnya, dia mengatakan, sampaikan ini hadiah kepada orang yang gosipin saya, dan sampaikan kepada dia, terima kasih telah berbagi pahalanya buat saya, sebagai balasannya ini kurma saya kasih. Jadi nggak usah, karena kalau orang gosipin kita, kita balas dengan gosip. Dia dosa kita, dosa. Dia dihukum kita, dihukum. Kenapa balas keburukan dengan keburukan? Nggak usah, nikmatin aja. Berarti ada 1 poin tambahan, Allah mau kasih tambahan pahala dari perbuatan buruk mereka. Yang penting kita jangan bermasalah dengan orang lain. Orang lain membenci kita, biarin aja. Itu urusan dia. Selanjutnya surah Isra, surah nomor 17 ayat 52. Surah nomor 17 ayat 52. Yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdi wa tadhunnuna illa bithtum illa qalila. Surah nomor 17 ayat 52, surah Isra. Yaitu pada hari dia-nya besar kata ganti Allah, dia memanggil kamu semua. Lalu kamu mematuhinya sambil memujinya dan kamu mengira bahwasanya kamu tidak berdiam di dalam kubur kecuali sebentar saja. Nanti hari kiamat Allah cuma tiupkan sangkakala saja. Kan tiupan 2 kali. Tiupan yang pertama hancurnya semua yang ada di alam semesta ini. Setelah hancur semuanya dalam sebuah riwayat Bukhari Allah Azza wa Jalla akan berfirman, mana raja-raja dunia? Ya, akulah raja yang sebenarnya. Pada itu semua sudah binasa, nggak ada lagi. Kemudian setelah itu ditiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan semua dari kuburan ini siapapun yang sudah meninggal dan wafat. Semuanya dibangkitkan ya. Kata Nabi SAW bahkan Allah akan membangkitkan domba dan Allah akan menghakimi 2 domba yang saling tanduk satu sama yang lain. Semua akan dihakimi pada hari itu. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian, usahakan kita dibangkitkan tidak ada musuh. Jangan musuh. Saya sering menasihati diri saya dan juga Bapak Ibu sekalian, ingat, pegangin jadi prinsip hidup ini. Meninggal ini kita tuh akan mati nanti. Maka menuju ke akhirat, menuju ke kuburan, bawa 2 hal dan jangan bawa 2 hal. Bawa 2 hal ini apa? Amal soleh dan teman soleh. Sibuk dari amal soleh ke amal soleh. Dan teman-teman kita semuanya yang baik-baik. Nanti kalau amal kita kurang, mereka bisa bantu kita kalau mereka lolos. Itu yang kita sibuk. Dari amal soleh yang lain. Zikir yang lain, apalagi nih. Doa yang lain apalagi. Sedekah apalagi. Silaturahim apa yang mana lagi. Jenguk orang sakit yang siapa lagi. Dan seterusnya. Dan juga teman-teman baik semuanya yang selalu mengingatkan kita, ayo sholat malam yuk, ayo puasa besok Senin Kamis, ini Ayyamul Bid, ini dan seterusnya. Itu pengajian di sana selalu dengan lingkungan itu. Itu yang kita bawa menuju ke akhirat. Amal soleh dan teman-teman yang baik. Kemudian jangan bawa 2 hal.
Jangan bawa dosa dan jangan bawa musuh. Jangan sibuk dari dosa ke dosa tidak taubat dan selalu ada musuhnya. Setiap hari pertama buka WA atau kirim ke grup share, sudah tahu belum? Sudah tahu apa? Sudah tahu si fulan cerai sama suaminya, sudah tahu pembantunya dia lari dari rumah kah, sudah tahu anaknya nakal kah, sibuk dengan aibnya orang. Ini menyiapkan musuh namanya. Ini menyiapkan musuh. Kalau hari ini satu, kalau dia lakukan selama 10 tahun berapa banyak musuhnya nanti? Habis semua amal soleh dia percuma. Itu yang Nabi SAW sebutkan tentang orang yang bangkrut pada hari kiamat. Udah nggak usah buka pintu itu lagi, cukup. Bapak Ibu sekalian, dan saya sering sampaikan juga di pengajian-pengajian kami, kalau kita belajar seperti ini sekarang, di saat inilah Allah ingin menyampaikan informasi ini kepada kita, di saat ini ke depan kita perbaiki. Kita tidak bicara masa lalu. Lalu kalau ada salah sudah selesai, sekarang tutup, udah cukup. Allah sampaikan ke telinga Bapak Ibu siang ini, berarti siang ini mulai ke depan perbaiki semua. Gak ada lagi gosip, gak ada lagi fitnah, gak ada lagi buka pintu-pintu dosa, cukup tutup, selesai. Dan pastikan kalau kita membuka pintu-pintu amal soleh akan datang ketenangan jiwa, rezeki akan melimpah. Coba resepnya. Tidak usah lagi buka pintu-pintu dosa, apalagi berhubungan dengan manusia. Ya, ini bahaya sekali. Menikmati haknya orang lain atau merusak citra orang lain ini bahaya sekali. Ya. Kata Nabi SAW nanti pada hari kiamat buku-buku amal pada saat diserahkan maka Allah akan menghakimi semua kecuali satu buku. Allah tidak akan ikut campur sampai pemiliknya memaafkan. Yaitu yang berhubungan dengan sesama manusia. Kita pernah pukul orang, kita pernah gosipin orang, pernah sakitin hati dia, pernah mengambil haknya. Ini Allah tidak akan ikut campur. Sampai pemilik haknya memaafkan. Dan kira-kira di akhirat, pada saat orang sudah lihat neraka depan matanya, dia masih mau memaafkan? Udah nggak mau, dia paling oke, kasih pahalanya. Ya Allah sholatnya, ya Allah puasanya, ya Allah zakatnya, diambil semua. Kita yang kerja setengah mati, mereka yang nikmati. Yang lebih parah daripada itu, di hari kiamat nanti kalau banyak musuhnya, ya, dia udah dibagi-bagiin pahalanya nih. Tidak cukup di situ, ternyata masih ada yang tuntut lagi. Mungkin tetangganya, mungkin pembantunya, mungkin temannya, mungkin saudaranya, mungkin orang tuanya bahkan. Ya, mungkin anaknya, mungkin pasangan hidupnya. Maka nanti kalau tidak cukup pahalanya dibagi untuk menebus itu, maka akan diambil dosanya mereka ditimpahkan kepada dia. Mereka yang berzina kita yang dihukum, mereka yang riba kita yang dihukum. Kan berat sekali. Oleh karena itu menuju ke akhirat teman-teman, jangan bawa dosa. Sekarang segera taubat, jangan bawa musuh. Kalau punya masalah sama orang minta maaf dari sekarang. Dan mulai hari ini, detik ini titip, mulai titik ya, dari sini titiknya, tutup semua pintu gosip itu. Gak ada lagi. Mulai ada yang mengatakan kamu udah tahu belum? Oh saya gak tahu dan saya tidak mau tahu. Udah selesai. Saya gak mau tahu. Kalau sudah gosipin orang gak? Kalau ceritain orang gak mungkin. Ya. Sampai pernah ada salafus saleh duduk sama teman-temannya, mereka gosipin seseorang. Maka dia berdiri, mohon maaf ini cerita begitu, dia berdiri lalu kemudian dia buka bajunya. Ini laki-laki sama laki-laki. Dia buka sedikit bajunya lalu dia cabut bulu ketiaknya. Dan dia taruh di atas meja. Maka orang-orang teman-temannya semua pada tersinggung. Apa yang kau lakukan? Ini betul-betul aib, memalukan dan memilukan. Masa kalau kita lagi ngobrol, dicabut bulu ketiak, ditaruh di atas meja. Lalu dia memang ingin menasihatin teman-temannya. Tapi dia ingin sesuatu yang memukul mereka. Karena setiap ketemu pasti gosipin orang. Maka dia mengatakan, apakah kalian menganggap mencabut bulu ketiak ini aib? Maka mereka bilang, tentu saja. Maka kata dia, subhanallah, maha suci Allah, yang membuat kalian begitu bodoh. Gitu kan? Kalian menganggap mencabut bulu ketiak yang merupakan sunnah Rasulullah sebagai satu aib, tapi kalian menggunjing dan menggosipi orang yang merupakan dosa besar, kalian tidak anggap aib? Artinya seakan-akan dia mau bilang, kalian anggap ini memalukan. Ini sunnah Nabi. Walaupun saya harus dikerjakan di tempat lain, tapi dia ingin tunjukkan pada mereka. Ini lebih mulia daripada yang kalian sedang gosipin. Kalian sedang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Gosipin orang itu bukan hal yang ringan ya. Mudah diucapin tapi dosanya terlalu berat. Itu seperti memakan ya bangkai saudara kita sendiri. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Az-Zariyat. Jadi berhenti udah itu. Gosip-gosip ini berhenti udah. Ya. Kalau ada sudah orang duduk mulai cerita tentang aib-aib pasangannya, aib anaknya, pembantunya, udah jangan dengerin. Maaf, saya nggak mau ikut-ikutan. Ya. Jangan sampai kita menjadi pahlawan kesiangan di situ. Ya. Tiba-tiba oke, aku ceritain aja apa yang masalah kamu. Kemudian dia dengar tentang masalah suami orang, lalu dia ikut-ikutan salahin suami orang. Mungkin yang sedang ceramah kita dia yang salah. Tapi kita hanya punya masalah dengan suami orang, kita tidak kenal malah. Akan bertemu hari kiamat dia akan tuntut nanti. Ini dulu ikut-ikutin nih, bela-bela istri saya padahal istri saya salah misalnya. Kan jadi masalah. Untuk apa? Ya.
Baik, tadi surah Isra, surah 17 ayat 52. Dan pada hari dia memanggil kamu, Allah tiupkan sangkakala kedua, kemudian dibangkitkan semua. Dan kamu mematuhinya sambil memujinya dan kamu mengira bahwasanya kamu berdiam di alam kubur itu sebentar saja. Kemudian surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26 ayat 87. Surah nomor 26 ayat 87 bunyinya, wala tukhzini yauma yub'atsun. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan. Ini doa seorang nabi berharap agar jangan Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan beliau pada saat dibangkitkan pada hari kiamat. Tapi saksi bahasan kita ada yauma yub'atsun, hari dibangkitkan dari kuburan itu sendiri. Kemudian surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 43. Surah nomor 40 ayat 43. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, la jarama annama tad'unani ilaihi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah wa anna maraddana ila Allah wa annal musrifina hum ashabun nar. Sudah pasti bahwa apa yang kamu seru supaya aku beriman kepadanya tidak dapat memperkenankan seruan apapun baik di dunia maupun di akhirat. Dan sungguhnya kita kembali kepada Allah dan sungguhnya orang-orang yang melampaui batas mereka itulah penghuni neraka. Jadi kalau ada misalnya Bapak Ibu lagi mau buat ibadah ketaatan, sholat kah, ibadah sedekah kah, majelis ilmu kah, kemudian ada yang panggil-panggil saya daripada udahlah nggak usah, kita di sini aja, kita ini aja, kita mabuk-mabukan, apalah narkotika, berzina, buat dosa misalnya. Maka kita harusnya menjawab seperti ini. Ya, sebenarnya kalian serukan aku itu tidak ada sesuatu manfaatnya di dunia dan juga manfaatnya di akhirat. Mau berzina, ada pernikahan kok, kenapa harus zina? Mau makan yang haram, toh bisa makan yang halal, gitu kan? Jadi banyak gantinya, bukan tidak ada solusinya kecuali kalau Bapak Ibu sekalian kita ini menjadi orang beriman dan kita tidak boleh makan daging, tidak boleh makan apa-apa, mati kelaparan. Mungkin orang melanggar, tapi Allah pada saat haramkan babi, Allah ganti sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air. Allah haramkan zina, padahal kita butuh lawan jenis, kita butuh interaksi. Allah buka pintu nikah. Silakan berinteraksi biologi, silakan pacaran setelah nikah, tidak masalah. Hamil punya anak 10 pun tidak apa-apa. Tapi yang halal, gitu kan? Itu juga dengan minuman khamr, minuman keras, tidak boleh. Oke, diganti dengan susu, air putih, madu, banyak gantinya. Jadi orang-orang beriman itu bukan dilarang satu sisi ada yang haram lalu kemudian semuanya jadi haram. Enggak, yang haram itu kecil, sedikit sekali. Yang halal banyak. Lalu kenapa tidak nikmati yang halal saja? Yang dilarang itu kenapa harus dilanggar? Sementara itu sedikit sekali dia. Hanya sebagai ujian saja. Hanya sebagai ujian saja. Ya, jadi harusnya kita menjawab orang-orang itu sebagaimana ayat ini. Yang kalian seru ini tidak ada manfaatnya buat saya. Dunia akhirat tidak ada manfaatnya. Kenapa saya harus melanggar gitu ya. Ditolak ajakan-ajakan mereka. Dan sungguhnya pasti kita akan dikembalikan kepada Allah nanti. Dan orang-orang yang melampaui batas mereka adalah penghuni neraka. Orang-orang yang terus saja dalam pelanggaran-pelanggarannya, udah akan tetap dalam hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian surah An-Najm surah nomor 53 ayat 47. Selanjutnya surah nomor 53 ayat 47. Yang bunyinya, wa anna alaihin nash'atal ukhra. Dan bahwasanya dialah yang menetapkan kejadian atau kebangkitan setelah mati. Ini bahwasanya dialah, kalau lihat terjemahannya di aplikasi Al-Quran di handphone Bapak Ibu sekalian, itu An-Najm ayat surah nomor 53 ayat 47 diterjemahkan dan bahwasanya dia, D-nya besar kata ganti Allah. Dialah yang menetapkan kejadian yang lain, maksudnya kebangkitan sesudah mati. Berarti dari kuburan kita akan keluar nanti, akan dibangkitkan. Kemudian surah Al-Waqi'ah, surah nomor 56 ayat 49. Surah nomor 56, surah Al-Waqi'ah ayat 49. Qul innal awwalina wal akhirin. Katakanlah sungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian. Lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Pasti akan disatukan nanti, di hari mereka akan disatukan atau dibangkitkan. Ayat 49 sama ayat 50 ya, Al-Waqi'ah. Surah nomor 56 ayat 49 sampai ayat 50.
Qul innal awwalina wal akhirin, katakanlah hai Muhammad, sungguhnya orang-orang yang terdahulu, yang awal-awal diciptakan, dan orang-orang yang nanti terakhir diciptakan menjelang hari kiamat, lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal. Pada hari yang dikenal. Maksudnya hari itu semua orang tahu dan sadar, oh ternyata benar ya kita dibangkitkan. Gitu ya. Ini sayang, kalau sadarnya nanti sayang gitu. Gak bisa buat apa-apa lagi. Mulai hari ini ke depan berazam, bertekad untuk berubah. Menjadi lebih baik, lebih soleh dan solehah. Lebih patuh kepada Allah. Gak usah pedulikan teguran orang. Kamu alim ya, kamu begini dan begitu. Iya gak apa-apa, alhamdulillah saya baru tahu sekarang. Kalau saya tahu dari dulu. Jangan sedikit disentil sama teman-temannya. Untuk apa gini, udah langsung kendor lagi imannya. Kembali lagi pada maksiatnya. Ini akan terjadi penyesalan nanti pada hari kiamat. Teman-teman yang suka ngajak kita maksiat itu, Bapak Ibu sekalian, itu kalau kita meninggal maksimal setengah jam nunggu di kuburan. Habis itu pergi. Dia dengan pekerjaannya sendiri. Kita ditinggal dengan perbuatan dosa kita. Lalu untuk apa ikut dengan mereka? Jadi kita pasti akan dibangkitkan di hari yang dikenal, maksudnya hari kiamat nanti. Ya. Kemudian surah Al-Mujadilah. Ya. Surah nomor 58 ayat 18. Surah nomor 58 ayat 18. Al-Mujadilah surah nomor 58 ayat 18. Bunyinya yauma yab'atshumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai'in ala syai' ala innahum humul kadzibun. Ingatlah ketika hari mereka semua dibangkitkan oleh Allah, lalu mereka bersumpah kepada Allah bahwa mereka bukan orang-orang musyrik, sebagaimana mereka bersumpah kepada Muhammad, dan mereka menyangka bahwa mereka akan memperoleh suatu manfaat dengan sumpah bohongnya itu. Ketahuilah, sungguh mereka adalah orang-orang pendusta. Ya, maksudnya nanti pada hari kiamat, orang-orang ini karena ingin selamat, inginnya selamat, sampai akhirnya mereka pun berdusta pada hari kiamat nanti. Kemudian surah Al-Mulk, surah nomor 67. Tapi itu nanti dusta mereka tidak bermanfaat ya. Mereka berbohong, kami termasuk orang beriman, kami begini dan begitu. Tapi tidak diterima nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian surah Al-Mulk, surah nomor 67, ayat 24. Surah Al-Mulk, surah nomor 67, ayat 24. Bunyinya, Qul huwallazi zara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Katakan hai Muhammad, dialah Allah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya lah, N-nya besar, nya itu kata ganti Allah, kamu kelak dikumpulkan, dibangkitkan dari kuburan itu. Diprosesinya kita di alam rahim ibu. Kemudian sebenarnya kalau kita susunan para ulama juga ada beberapa alam ya. Ada alam sebelum kita sebelum bertemu sel telur sama sperma, itu ada alam sendiri, alam ruh. Ya, yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah tentang mereka akan ditanyakan oleh Allah SWT. Kita semua ruh kita ini pernah ditanya sama Allah. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu bala. Maka kita semua mengatakan benar. Ya, sebagian riwayat menyebutkan di sebuah lembah bernama An-Nu'man. Di sekitar Mekah, ya, itu ada satu lembah namanya lembah Nu'man. Waktu Nabi Adam alaihissalam diturunkan di bumi, maka Allah mengeluarkan dari tulang belakangnya seluruh keturunannya. Kita ini semua pernah dikeluarkan oleh Allah SWT dari tulang rusuknya dari tulang punggungnya belakangnya Nabi Adam sampai manusia terakhir lahir. Dikumpulkan semua di lembah Nu'man itu, lalu Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Kita semua mengatakan qalu bala, ya. Maka mereka semua atau kita semua mengatakan benar. Dan manusia dengan ini berarti punya potensi untuk mengenal Tuhannya. Makanya Bapak Ibu dengar pengajian begini, kita kan tidak lihat Allah, ya. Tapi kita begitu dinasihatin tersentuh karena kita punya fitrah, punya alami, kita tahu Tuhan kita Allah itu. Walaupun kita belum melihatnya. Kemudian baru alam rahim ibu, kemudian baru alam dunia kita hidup di sini, penentuan baik atau buruknya amal tersebut. Kemudian alam barzah, baru alam kebangkitan di hari kiamat nanti. Kemudian selanjutnya dalam surah Al-Ma'arij, surah nomor 70, ayat 43. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya surahnya berurut ya.
ayat surah demi surah gitu. Surah nomor 70 ayat 43. Yauma yakhrujuna minal ajdathi sira'an ka'annahum ila nusubin yufidun. Yaitu pada hari mereka keluar dari kuburan, nah, bangkit dari kuburan, keluar ya, dengan cepat seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala sewaktu di dunia. Semua orang nanti kuburannya akan terbuka, kemudian akan dibangkitkan nanti, dikeluarkan. Kata Nabi SAW, akulah orang yang pertama dibukakan kuburannya, kemudian dibangkitkan. Kemudian baru menyusul para nabi-nabi dan semua manusia dibangkitkan. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan karena akan dibangkitkan dalam kondisi telanjang pakaian, ya, kemudian tidak terkhitan dan juga tidak memiliki alas kaki. Maka kata Aisyah, ya Rasulullah, kalau begitu manusia akan saling lihat melihat. Betapa malunya. Laki-laki sama perempuan bisa lihat melihat dibangkitkan dalam kondisi semua telanjang badan. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, pada hari itu bukan seperti yang kau pikirkan lagi. Setiap orang berharap bisa selamat. Saya kasih contohnya. Kalau misalnya kayak teman-teman kita sekarang di Gaza misalnya, lagi dibombardir segala macam. Kemudian ada orang yang lari tanpa pakaian. Orang masih ada syahwatnya? Udah nggak ada. Orang lagi genting. Orang itu muncul syahwatnya kalau lagi tenang, ya, lagi nggak ada gangguan pikiran, lagi nggak stres, kan? Itu mungkin. Tapi kalau lagi ada masalah nggak mungkin orang berpikir lagi, oh iya itu badannya putih, oh ini gemuk, nggak ada orang pikir. Gak ada lagi. Nah di mahsyar nanti dibangkitkan tidak ada lagi orang berpikir begitu. Dan memang orang tidak selamanya tidak berbusana. Kata Nabi SAW, dan orang yang paling pertama diberikan busana oleh Allah adalah Ibrahim alaihissalam. Kata sebagian ulama, tentu di sini tidak saling melihat ya. Tapi Allah langsung bangkitkan lalu Allah segera juga berikan pakaian kepada mereka. Karena Ibrahim alaihissalam pada saat mau dilempar ke dalam api oleh Namrud, pakaiannya dilepaskan. Dengan tujuan untuk menyiksa Nabi Ibrahim lebih banyak lagi atau lebih keras lagi gitu ya. Maka Allah berikan kepada Ibrahim AS. Dan orang-orang beriman nanti akan diberikan pakaian bercahaya putih. Sementara orang-orang kafir akan diberikan pakaian terpanas dari api. Maka akan berbeda nanti di mahsyar. Hiruk-piruknya akan berbeda nanti kebangkitan. Itu ada bahasan sendiri. Kita masih bahas nanti ini tentang alam barzah ya. Kalau bahas tentang hari kebangkitan itu bahasanya panjang juga tuh, beda lagi. Kita belum bahas ke sana itu. Bagaimana jenis-jenis orang yang akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Ada yang di atas wajahnya, ya, jalan di atas wajahnya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya. Ada yang histeri, ada yang begini dan begitu segala macam. Ada yang dililit dengan ular yang mematok-matok kepalanya, ya, yang disetrika dengan hartanya, yang dibuat seperti lempengan api di dahinya, di punggungnya, gitu kan, di lambungnya, karena mereka tidak keluarin zakat dan sekian banyak siksaan-siksaan yang bisa saja datang kepada orang. Kita pun juga belum membahas tentang jenis-jenis siksa kuburan sendiri. Itu cukup banyak disebutkan tentang jenis-jenis siksa kuburan. Ya, bagaimana Nabi SAW lewat di satu kejadian ada orang yang kepalanya dihancurkan dengan seseorang dengan batu yang keras. Begitu hancur diutuhkan lagi. Waktu Nabi SAW tanya siapa? Kata Jibril itu orang yang melalaikan sholatnya. Contoh. Ada orang yang Nabi SAW diperlihatkan tidur, kemudian kepalanya juga dihantam dengan batu. Bukan dihantam dengan batu, tapi ditarik dari lubang hidungnya ke tengkuknya. Dari mulutnya ke tengkuknya, dari matanya ke tengkuknya. Jadi dirobek sebelah kanan, sebelah kiri juga begitu. Lalu Nabi SAW bilang, siapa orang ini? Begitu menderitanya. Kata Nabi SAW, orang ini keluar dari rumahnya, kata Jibril SAW, orang ini keluar dari rumahnya membawa berita bohong, sehingga tersebar seluruh muka bumi. Gosip, hoax, ya. Seperti sekarang banyak nyebar-nyebarin, makanya hati-hati. Kalau kita tahu saja itu informasi benar, jangan sebarin. Apalagi kalau tidak benar. Maksudnya ini berhubungan dengan hak orang lain ya. Beda kalau kita sekarang sebarin berita tentang Palestina supaya orang-orang tahu, itu lain. Kita sebarin kebenaran, sebarin pengajian, potongan ceramah, oke. Tapi kalau sebarin gosip tentang orang, ini bahaya sekali. Apalagi sedangkan dalam kondisi benar saja orang itu salah, tidak boleh kita sebarin. Apalagi kalau benar itu tidak benar, kita sebarin, ini malah lebih masalah buat kita. Maka hati-hati teman-teman sekalian, hati-hati. Jadi sini Allah katakan dalam surah Al-Ma'arij surah nomor 70 ayat 43, dan pada hari mereka keluar dari kubur, ini kebangkitan, berarti ada saksi bahasan tentang kuburan, dengan cepat seakan-akan mereka pergi dengan segera ke berhala-berhala mereka selama di dunia. Ya, orang yang sembah berhala, orang yang pergi ke tempat maksiatnya itu dengan segera dia pergi. Nah begitu nanti dibangkitkan
pada hari kiamat. Mereka segera bangkit dengan sangat cepat dan mau tidak mau mereka berdiri di mahsyar untuk dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah An-Nazi'at, surah nomor 79 ayat 14. Surah nomor 79 ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'idahum bis-sahira." Dan dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Serta-merta mereka hidup lagi di permukaan bumi. Maksudnya setelah mereka dikuburkan, mereka dibangkitkan lagi. Dalam sebuah hadis sahih kata Nabi SAW, Allah akan turunkan hujan nanti. Ya, yang akan menyentuh tulang ekor kalian yang dengannya kalian akan tumbuh seperti tumbuhnya tanaman-tanaman. Jadi sangat mudah kalau Allah mau hidupkan kita kembali. Dan Allah sebutkan dalam firman yang lain, sesungguhnya membangkitkan itu kembali lebih mudah daripada menciptakan dari pertama kali. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, semua tubuh kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan bangkitkan kalian nanti. Beruntung semua kita tahu ini. Ya, kalau kita tidak tahu ini seperti orang ateis, orang-orang tidak punya iman kepada Allah tidak tahu, kita sudah tahu semuanya. Maka beruntung sekali, jangan sia-siakan informasi ini. Tadi kembali surah An-Nazi'at surah nomor 79 ayat 14. Fa'izahum bis-sahira, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi, maksudnya di mahsyar. Kemudian surah Abasa surah nomor 80 ayat 23. Surah nomor 80 ayat 23. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Sekali-kali jangan manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Ya, ini maksudnya manusia jangan sampai melalaikan amal-amal kewajibannya, nanti kalau dibangkitkan mereka akan menyesal. Kemudian Al-Infitar surah nomor 82 ayat 4. Al-Infitar surah nomor 82 ayat 4 yang berbunyi wa idzal quburu bu'tsirat, dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Maksudnya terbuka untuk dikeluarkan penghuninya, dibangkitkan. Kemudian setelahnya surah nomor 83 ayat 4 juga, Al-Mutaffifin ya, ayat 4. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidakkah orang-orang itu menyangka bahwasanya sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Ini maksudnya Allah mengatakan apakah mereka itu mengira bahwasanya mereka bisa bebas di dunia ini berbuat apa saja, lalu kemudian tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada kebangkitan? Keliru. Nah, Allah mengatakan itu keliru. Selanjutnya Al-Zalzalah surah nomor 99 ayat 2, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Nanti hari kiamat itu ya, semua akan dibangkitkan. Bumi akan mengeluarkan beban-beban beratnya, apapun yang Allah kandungkan dalam bumi itu akan keluar. Lalu Allah kuatkan di ayat 6-nya, masih surah Zalzalah juga. Ayat 6, yauma idin yasdurun nasu ashtatan liyaraw a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat. Kemudian surah Al-Adiyat surah nomor 100 ayat 9, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Dan apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur itu. Kemudian terakhir surah nomor 102 At-Takatsur ya. Ini yang paling jelas sekali tentang masalah adanya kuburan dan adanya kebangkitan ya. Ayat 1, mulai ayat 1, Alhaakumut Takatsur, bermegah-megah tentang dunia ini melalaikan kamu, lupa hatta zurtumul maqabir, sampai kalian nanti masuk ke dalam kubur. Dia mati ya. Kalla sawfa ta'lamun, jangan begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu. Jangan kamu lupa terus dalam perbuatan dosa dan hanya membuat kamu lalai. Nanti kamu akan tahu akibat perbuatan. Kalau baik kamu akan terima yang baik, kalau buruk kamu akan dikena hukuman. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Dan jangan begitu, karena kelak kamu akan mengetahui, maksudnya kamu akan menyesal nih kalau kau banyak buat dosa. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, jangan begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yakin, la tarawunnal jahim. Kalau kalian belajar benar, kalian akan tahu, kalian akan melihat benar-benar neraka jahim itu. Thumma la tarawunnaha 'ainal yakin, dan sesungguhnya kau benar-benar akan melihat dengan mata yang jelas, terbelalak. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im, dan pada saat itu nanti kalian akan menanyakan tentang kenikmatan ya, atau akan ditanyai tentang kenikmatan dunia yang selama ini kalian lalui. Baik, ini dari ayat-ayat Al-Quran. Kalau dari hadis Nabi SAW banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali.
Ini mungkin tidak memungkinkan saya mendikte seperti tadi, tapi saya akan sebutkan dengan cepat karena melihat waktu. Ya, di antaranya Nabi SAW pernah dalam hadis Bukhari pada saat melihat jenazah sahabat dikuburkan, beliau pun datang ke situ. Setelah jenazah itu dimasukkan, maka beliau pun duduk ke tanah di atas lutut beliau. Dari langsung menurunkan lututnya di tanah sambil menundukkan kepala beliau dan meneteskan air mata. Para sahabat menggambarkan dalam riwayat ini air mata Nabi SAW sampai jatuh ke tanah karena beliau menangis. Sambil beliau mengingatkan satu nasihat yang luar biasa. Beliau mengatakan, dan untuk keadaan seperti inilah kalian harus mempersiapkan diri. Maksudnya ingat, satu waktu kan akan mati begini loh. Mumpung sekarang masih hidup, persiapkan baik-baik. Beliau mengatakan, dan dalam keadaan seperti inilah jenazah dimasukkan. Kalian juga akan nanti masuk seperti ini. Harus kalian betul-betul mempersiapkan diri. Ini riwayat. Riwayat yang lain, kata Nabi SAW, kalau seorang mukmin meninggal dunia, maka akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. 2 malaikat kasih sayang di kiri kanan yang membawa kain kafan dari surga. 1 malaikat maut di ubun-ubun kepalanya akan mengatakan, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada pengampunan Tuhanmu. Kemudian roh itu keluar dengan sangat cepat seperti air dari mulut kendi. Kemudian setelah itu ditangkap oleh malaikat rahmat, dibungkus dengan kain kafan dari surga lalu dibawa ke langit. Baru di pintu langit pertama para malaikat di sana penjaga mengatakan ruhnya siapa ini? Maka malaikat rahmah kasih sayang membawa kain kafan dari surga yang membungkus ruh tersebut mengatakan ini Fulan bin Fulan, namanya yang paling baik di dunia. Kemudian malaikat tersebut malaikat langit membuka pintu langit sambil semua malaikat itu mengatakan semoga ruh ini lewat di sisi kami. Kata Nabi SAW karena ruh itu mengeluarkan bau lebih wangi dari kasturi. Semoga kita termasuk begini insyaAllah. Maka pada saat itu pun dia naik sampai ke langit ke-7 dan Allah SWT berfirman kepada para malaikat, catatkan hambaku ini termasuk ahli surga, kembalikan dia di dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Maka dia diturunkanlah ruhnya bersamaan dengan kerabatnya mengantar jenazahnya. 3 langkah mereka pulang, maka dia masih mendengarkan suara terompas sendal mereka. Setelah itu sudah tidak lagi, kemudian datang malaikat menundukkan dia lalu menanyakan siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa agamamu. Maka dia menjawab dengan baik, lalu dibukakan baginya pintu neraka. Dia ketakutan sampai kepadanya bau panas, bau busuknya, panasnya, dia ketakutan, ditutup. Kata malaikat, lihat dari tempat ini Allah selamatkan dirimu. Atau bagaimana Allah selamatkan kau dari tempat ini. Ditutuplah, dibuka pintu surga lalu sampai kepada dia bau wanginya. Dia lihat indahnya surga itu. Sampai akhirnya dia mengatakan, ya Allah, malaikat mengatakan ini tempat kau sekarang, ya. Maka kau akan abadi di dalamnya. Kata dia, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Kemudian setelah itu ditutup pintu surga itu, kemudian datang orang di sebelahnya yang sangat tampan, bersih, lalu dia kagum. Dia mengatakan, siapa kamu ini? Sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Dia mengatakan, saya amal baikmu akan menemani kau sampai hari kiamat. Jadi sholat kita, puasa kita, sedekah, semua itu akan berwujud nanti di kuburan menemani kita. Ini semua tentang kehidupan di kuburan nih. Lalu setelah itu, ya, Allah SWT berfirman kepada para malaikat, bentangkan kuburannya hambaku ini seluas ya pandangan matanya dan ya hamparkan perbananya dari surganya. Maka dia pun mencium bau wangi surga, dia lihat surganya selama dia di alam barzah. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga. Ada sebuah hadis pernah kita pelajari di ruangan ini. Waktu itu kita bedah buku tentang surga dan neraka, seingat saya. Ada sebuah hadis yang kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, sungguh seseorang di antara kalian kalau masuk ke dalam surga, dia akan lebih mengenal istananya di surga walaupun dia belum masuk daripada rumahnya di dunia. Kalau Bapak Ibu kita nggak usah bicara rumah kita pribadi, kontrakan saja kita pernah kontrak misalnya setahun saja atau berapa bulan, kita pasti masih ingat, oh di sini saya pernah kontrak, gitu ya. Apalagi kalau rumah pribadi. Nanti di surga kita pada saat masuk pertama kali kita sudah hafal. Oh ini istana saya, oh ini tempat tidurnya, oh ini tanam-tanam, kita sudah hafal. Kenapa? Karena selama di alam barzah kita diperlihatkan itu, kita bisa nikmati tapi dari luar. Jadi kalau ada orang meninggal 1000 tahun yang lalu, berarti selama 1000 tahun dia lihat terus surganya itu. Jadi begitu keadaannya taman dari taman surga. Dan kuburan itu tidak pernah jadi patokan bagusnya bangunannya. Bisa saja dia rumput, tanah yang tidak terurus tapi dalamnya taman dari taman surga. Mungkin di atasnya marmer tapi dia adalah lubang dari lubang neraka. Ya. Jadi tidak penting tentang masalah bentuknya, gitu kan.
Tapi yang penting adalah bagaimana orang itu di dalam nanti. Dalam riwayat yang ketiga, Nabi SAW dalam hadis yang sahih pernah melewati, tadi riwayat itu cukup panjang, ada tentang kondisi orang kafir, tapi saya tidak bahas, kita bahas tentang orang beriman saja supaya kita menjadi seperti mereka. Pernah Nabi SAW juga ada riwayat ketiga, ini membuktikan ada siksa di kubur, kalau tadi kan nikmat kubur. Pernah Nabi SAW lewat lalu terdengar suara yang sangat keras. Sebagian sahabat ikut mendengarnya. Kuasa Allah SWT mereka diperdengarkan pada saat itu. Lalu kata Nabi SAW, sungguh itu adalah suara orang-orang Yahudi yang sedang disiksa di kuburan mereka. Jadi dipastikan akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga riwayat yang keempat, Nabi SAW pernah melewati 2 kuburan. Nanti riwayat ini akan dibaca di, kalau tidak salah, di poin ke-44 tentang masalah harusnya kita bersuci yang baik, cebok, jaga kebersihan, maaf. Ya, tetes kencing saja nanti akan ada penyebab siksa kubur, ya. Nggak boleh sembarangan, itu ada bahasan sendiri. Tapi Nabi SAW pernah lewat di 2 kuburan, beliau mengatakan sambil berhenti, sesungguhnya 2 penghuni kuburan ini sekarang sedang disiksa. Nabi kayak sampaikan ke sahabat live pada saat itu. Maka kata Nabi SAW, yang satu suka mengadu domba, buat 2 orang berantem, suami istri, teman sama teman, bawaan sama atasan, ini berantem, diadu domba sama dia. Yang satu lagi tidak sempurna atau tidak cebok pada saat kencing. Maka itu menjadi penyebab siksa kubur. Tapi dalil kita, Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat tentang masalah tersebut. Riwayat yang keempat, riwayat sahih juga. Kalau Nabi SAW pernah lewat di kuburan, kemudian beliau menyuruh sahabat, ada Anas bin Malik dan ada beberapa sahabat yang lain, dalam riwayat yang lain juga, disuruh mengambil pelapa kurma. Kemudian Nabi SAW membagi 2 pelapa kurma itu, ya, daunnya ya, pelapa kurmanya dibagi 2, lalu beliau tancapkan ke 2 kuburan, satu di sini, satu di sini, gitu. Dikasih Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, sungguhnya siksa kuburan akan menjadi ringan buat mereka selama pelapa kurma ini belum kering. Tapi di sini adalah mukjizat Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Bukan kita semua begini ya. Jadi bukan berarti kita ambil batang pohon kurma, tancapin di kuburan orang tua kita, selamat dari siksa kubur, tidak. Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Terbukti tidak ada satupun sahabat yang melakukan itu setelah beliau. Gak pernah Abu Bakar datang potong pelapa kurma, tancap di kuburan siapa, ini akan ringan buat dia siksa. Tidak ada begitu. Karena mereka tahu betul ini khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Maka ini terbukti ada siksa kubur. Cuma Nabi Muhammad SAW diberikan kesempatan untuk memberikan keringanan buat mereka. Ini bukan dihilangkan ya, diringankan saja. Riwayat yang kelima, Nabi SAW pada saat ikut menguburkan Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Siapa Sa'ad ini Bapak Ibu sekalian? Beliau adalah tokoh orang-orang Ansar di Madinah. Dan beliau adalah orang yang sangat soleh dan terbunuh mati syahid ya, di perang Khandak. Kena panah di dadanya dan beliau wafat meninggal kena anak panah yang dilemparkan oleh pasukan Ahzab pada saat itu. Di perang Khandak. Ini ceritanya panjang tapi saya ringkaskan. Intinya beliau mati syahid. Pada saat beliau meninggal, Nabi SAW mengatakan, ya, sesungguhnya arsy-Nya Allah, singgasana Allah bergoncang dengan meninggalnya Sa'ad. Ya, maksudnya ini kedudukannya Sa'ad sangat luar biasa besar di sisi Allah SWT karena selama hidup selalu ketaatan kepada Allah. Lalu kata Nabi SAW, kalau seandainya ada orang yang bisa lolos dari himpitan dinding kuburan, maka Sa'ad akan lebih pantas untuk lolos. Tetapi dinding itu akan menghimpit, kemudian melepaskannya. Ya. Kalau orang-orang kafir akan dihimpit terus dinding kuburan tersebut sampai Nabi SAW mengatakan tulang rusuknya seperti ini. Tapi orang-orang beriman dinding kuburannya akan bergeser. Menjepitnya tapi tidak sampai hancur, kemudian melepas, lalu dilepas, kemudian menjadi sebuah tempat yang sangat luas, seluas pandangan mata. Seluas pandangan mata. Dan sekian banyak riwayat-riwayat sahih berhubungan dengan masalah ini. Di antaranya saya tutup dengan riwayat kata Nabi SAW dalam hadis sahih, ya, sungguhnya kalian betul-betul akan ditanya tentang aku nanti di kuburan. Ya. Dan malaikat akan mengatakan bagaimana pendapatmu tentang si orang tersebut, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Kalau orang beriman akan mengatakan aku telah beriman kepadanya dan dia adalah utusan Allah dan aku mengikuti ajarannya. Kalau orang-orang kafir mengatakan saya tidak tahu, saya cuma pernah dengar saja, tapi saya tidak tahu, saya tidak ikut-ikutan. Gitu. Maka dia pun dihukum gara-gara perkataan tersebut. Dan sekian banyak dalil berhubungan dengan masalah kematian. Dan yang membuktikan Bapak Ibu sekalian kalau alam kubur itu ada dan kita juga sebenarnya bisa merasa takut dengan itu. Allah tanamkan rasa takut kan. Kita kalau lihat yang lahat,
Karena sebenarnya tanah saja. Tapi coba kalau kita lihat, apalagi kalau kita turun ke dalam. Saya berapa kali mengadakan pelatihan teman-teman mahasiswa dan dulu juga pernah di jamaah masjid. Habis bicara masalah kematian, saya minta dibuat liang lahat. Kemudian kita siapkan kain kafan, dibungkus kain kafan. Saya bilang siapa yang mau ikut praktek jadi jenazah 5 menit. Ya. Beberapa waktu lalu kami adakan di Kota Padang di salah satu kampus, di kampus UPI untuk pelatihannya mahasiswa, memberikan kesaran kepada mereka. Sebenarnya kita bukan kalau itu bukan di liang lahat benar ya, cuman miniaturnya saja di mana, di gedung itu. Jadi ada setiap suatu tempat yang kita buat miniatur saja, tempat yang kotak untuk dia dimasukkan. Tapi di atas panggung ada kain kafannya, kemudian kita praktekin dia masuk ke kain kafan itu, kemudian saya minta saat masuk kain kafan tutup matanya. Kurang dari 5 menit pelatihan ini saya mengatakan coba sekarang tutup matanya dan bayangkan semua suara hiruk-pikuk di gedung ini adalah suara hiruk-pikuk di rumah Anda pada saat Anda meninggal dan Anda tidak bisa protes, jangan ribut, jangan berisik, nggak bisa. Panitia pun pada saat meletakkan tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas dada kita nggak bisa protes. Dibungkus kain kafan kita nggak bisa protes. Dan sekarang coba renungi semua peluang amal saleh yang ada sempat terlintas di hidup Anda yang Anda sia-siakan. Ada kesempatan sholat sunnah nggak sholat, ada kesempatan puasa sunnah nggak, berzikir nggak, sedekah nggak, banyak yang luput. Lalu menyesal, berharap Allah kembalikan bisa mengerjakan itu. Renungi beberapa detik. Setelah itu saya bilang lagi sama yang ikut praktek, coba renungi semua peluang dosa yang Anda tidak sia-siakan. Semua dikerjakan, apa saja. Kesempatan berbuat dosa semua diiyakan setan. Selalu berbuat dari dosa ke dosa, tidak sempat taubat dan Allah akan hukum Anda sekarang. Setelah itu saya minta panitia tolong angkat badannya panitia peserta ini tanpa harus dia buka mata. Tetap dia membayangkan kalau dia meninggal dunia kemudian dimasukkan dalam geranda jenazah lalu dipikul ke miniatur kuburan itu. Lalu diturunkan, ditutup sejenak beberapa detik dengan kain warna hitam. Lalu saya bilang, sekarang Anda sudah di liang lahat, bayangkan malaikat akan datang mungkar nakir menanyakan pertanyaan. Ketentuannya selamat adalah menjawab pertanyaan malaikat, berhasil atau tidak maka akan siksa selamanya. Setelah itu kita keluarkan orang tersebut kurang dari 5 menit, berikan mikrofon ceritakan pengalamannya. Banyak yang menangis, menyesal, ketakutan pada saat masuk di dalam. Padahal ini pelatihan cuma 5 menit, kurang dari 5 menit. Berarti secara fitrah alami sebenarnya kita punya potensi mengenal Tuhan kita dan takut terhadap hukuman tersebut. Harusnya diraih ketakutan itu supaya jangan nanti kita masuk ke sana dan akhirnya kita menyesal gitu loh. Jangan menyesal. Seorang ulama tabi'in dulu, beliau menggali liang lahat di belakang rumahnya dan beliau setiap hari masuk ke liang lahat tersebut. Sebelum tidur beliau masuk. Lalu beliau berbicara dengan diri sendiri sambil membaca firman Allah SWT surah Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 99 sampai 100. Beliau mengatakan qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Nanti orang-orang yang banyak berbuat dosa, orang kafir di hari kiamat akan berkata pada saat malaikat maut akan mencabut ruh, ya Tuhanku berikanlah aku atau kembalikan aku ke dunia, jangan matikan dulu, beberapa saat saja. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Semoga aku masih sempat mengerjakan amal saleh yang dulu aku tinggalkan. Ya. Jadi itu penyesalan nanti terakhir dan Allah sudah buka. Bapak Ibu bisa baca surah Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 99 sampai ayat 100 tentang penyesalan yang luar biasa nanti. Nah, jangan tunggu penyesalan itu datang baru kemudian kita mau berbaiki, tidak ada lagi gunanya. Mumpung sekarang siang ini Allah sampaikan di telinga Bapak Ibu sekalian live ataupun online atau offline, maka jadikan sebagai pegangan hidup. Jangan lihat saya menyampaikan, tapi penyampaian ini Allah mudahkan dari lisan kami, dari Allah SWT agar kita semua menyadari. Tentu buat saya dulu, kemudian Bapak Ibu sekalian. Kedepannya kita perbaiki semua. Bagaimana kita menjadi orang yang lebih baik, soleh dan soleha, berubah dan hijrah itu menjadi orang baik. Jangan setengah-setengah, 100% sekaligus, jangan dicicil. Supaya pada saat ajal datang kita berhasil menjadi orang yang selamat. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan diri kita Bapak Ibu sekalian kecuali diri kita sendiri. Kalau bukan Bapak Ibu yang selamatkan diri mulai hari ini, maka tidak akan pernah selamat selamanya. Ya, dan beruntunglah orang yang faham ini, kemudian mereka bubar dari sini, mereka jadikan sebagai pegangan hidup, berubah total, lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT sampai ajal datang menjemput nanti. Allahu a'lam. Ini bahasan kita insya Allah. Kedepannya kita akan mulai masuk ke kiat yang pertama atau kunci sukses pertama di alam kubur nanti.
Baik, semoga apa yang kita bahas bermanfaat buat kita dan Allah SWT berkahi majelis ini. Dan semoga Allah SWT juga menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab. Dan Allah selalu menjaga persatuan dan kesatuan juga kemerdekaan negara kita, keamanan, ketentraman ini. Dan Allah berikan petunjuk para pemimpin untuk menjalankan tugas dengan baik. Dan menjadikan kita masyarakat yang selalu gotong royong untuk menjaga semua kenikmat yang Allah telah berikan ini. Dan semoga kita menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Dan semoga Allah SWT juga menolong saudara-saudara kita dimanapun yang sedang tertindas. Di Gaza secara khusus dan Palestina secara umum. Di Syria, di Yaman, di Irak, dimanapun yang sedang tertindas. Semoga Allah ikhlaskan niat mereka. Terima para syuhada mereka. Mudahkan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua, dan Allah ikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.